Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Kepi dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Desember 2021. Readingan ini khusus untuk karir ya. Untuk asmara boleh ditunggu ya. Besok akan saya upload. Oke. Seperti biasa, readingan ini bersifat general ya. Bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya sendiri tidak bisa menjamin bahwasanya ini akan resonate terhadap kamu secara personal 100% ya. Oke. Untuk beberapa di antara kamu yang masih baru pertama kali hadir di channel ini, ya ada baiknya kamu ngecek Sun, Moon, dan Rising kamu ya. Ini akan ngebantu kamu juga untuk memahami perjalanan energi kamu dan membantu kamu juga untuk memahami tarot. Oke, ada Four of Wands. Ya, untuk Four of Wands-nya ini semacam celebration ya. Ada pertemuan dengan orang-orang yang kamu sayangi atau senang banget bergaul dengan teman-teman ini. Ada pertemuan, ada perayaan, tapi ini identik dengan perayaan atau pertemuan di dalam rumah ya, seperti di dalam rumah. Bisa jadi ini kamu kedatangan tamu atau kamu mengunjungi seseorang ke rumahnya. Dan ini juga erat kaitannya dengan bagus-bagusin rumah gitu ya. Renovasi, memperbaiki rumah atau ngebangun rumah. Ya, ada semacam kerjasama atau kolaborasi di sini untuk ngebangun sebuah rumah. Ada juga beberapa di antara kamu yang sepertinya relokasi atau masih pengen relokasi ya, pengen pindahan. Menurut kamu kurang nyaman dengan situasi kerjaan kamu di tempat kamu sekarang, tapi masih ada semacam evaluasi ya, masih ingin mencari pencerahan, masih ya mencari berbagai informasi. Apakah kamu yakin nih untuk pindah gitu ya? Apakah kamu yakin untuk relokasi ke suatu daerah ya? Di satu sisi saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu yang renovasi atau ngebangun rumah, ada kebahagiaan tersendiri ya, situasi fresh. Kamu ngerasa lebih nyaman. Kalau kita bangun rumah atau renovasi kan kita ngerasa atmosfernya berbeda ya. Ini akan membawa suasana yang baru ya. Namun di satu sisi saya ngelihat kamu perasaan sedih di sini. Ada Three of Swords. Saya nggak tahu kenapa. Apakah sesuatu yang kamu kerjakan di sini kurang memuaskan, atau ada bentuk tanggung jawab atau pekerjaan yang belum selesai dan kamu ngerasa stres di sini ya. Ya, untuk Epi sendiri, kalau Saturn kamu atau planet Saturnus yang ngerul Capricorn kamu itu kuat ya, ini adalah seseorang yang sangat bekerja keras. Dan kalau pekerjaannya tidak selesai, nggak sesuai dengan plan atau rencana atau aturan-aturan yang sudah kamu buat, karena ini adalah sosok yang sangat disiplin di dalam bekerja ya, ini bakalan stres ini bawaannya gitu. Karena memang bawaannya, karakternya Capricorn itu adalah pekerja keras, senang dia dengan bekerja gitu ya. Tetapi kalau Saturn atau planet yang ngerul kamu tidak terlalu kuat di diri kamu, ini ada semacam mental illness gitu ya. Kurang banyak mengaktifkan diri di dalam bekerja, lebih banyak ini mengambil situasi emosional, apa-apa semua dibawa ke dalam hati gitu ya. Jadi kok terbalik dengan seseorang yang Saturn-nya strong itu, dia akan lebih aktif di dalam bekerja. Jadi kalaupun ada misalnya pikiran-pikiran negatif itu lepas di situ semua. Kalau kita sibuk bekerja kan
apa yang menjadi beban pikiran kita tadi itu bisa terlampiaskan di sana gitu. Dan bagi beberapa yang kurang kurang strong dia ya Saturnnya, ini biasanya bakalan mudah stres dia. Ada semacam mental distress atau memiliki karakter yang bergantung gitu ya, atau susah untuk berubah ya, tidak ada tempat pelampiasannya gitu untuk meluapkan stresnya ya. Ada semacam tanggung jawab di sini saya lihat. Ada untuk beberapa di antara kamu juga ini dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti tawaran gitu, panggilan, interview gitu ya. Kamu mau nggak mau harusnya membuat keputusan nih di sini gitu. Harus membuat pilihan, apakah kamu akan mengambil tawaran ini dan bertanggung jawab untuk mengerjakannya atau tidak. Untuk beberapa di antara kamu yang sudah bekerja juga ya, kamu sudah memiliki tanggung jawab tersendiri, dan sekarang kembali ke kamu, apakah kamu bertanggung jawab penuh untuk pekerjaan ini atau gimana gitu ya. Tapi yang pasti saya lihat di sini kamu adalah sosok yang sangat bertanggung jawab gitu. Nggak beres sedikit kerjaannya kamu langsung stres bawaannya gitu ya, selalu ingin memperbaiki diri sendiri atau kesalahan sendiri ya. Ada Emperor ya, ini adalah energi kamu ya, energi yang powerful. Ini energi Aries, terkhusus bagi Capricorn yang memiliki ascendant Aries ya. Ya, rata-rata Capricorn itu selalu memiliki ascendant Aries ya, karena planet yang ngerul kamu Capricorn adalah Saturn. Tapi tergantung deh, kalau Saturn kamu kuat ya, otomatis Aries itu berperan penting juga di energi kamu. Ini adalah ambisi, plan, tujuan hidup apa gitu ya, pengen sukses, pengen banyak uang gitu. Dan biasanya kalau Capricorn yang memiliki planet Saturn yang sangat kuat nih ngerul kamu, ini nggak akan berhenti, bakalan bekerja sampai habis-habisan gitu, sampai tujuannya terwujud ya. Kadang kalau dia bekerja keras ini kurang memperhatikan yang namanya kesehatan atau istirahat. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Jadi ini ya terlalu banyak bicara gitu. Oke, saya minta maaf ya kalau misalnya saya bicara kali ini agak belepotan ya. Kadang segitu, kalau misalnya ada suara sedikit aja bising dari luar saya dengar, konsentrasi saya agak pecah sedikit ya. Ada Death ya, ini sepertinya lembaran baru bagi beberapa Capricorn ya. Ngerasa situasi di rumah itu fresh, baru. Kalau merombak-rombak susunan atau tatanan rumah juga kadang kita ngerasa berbeda gitu atmosfernya gitu ya. Ada suasana yang baru di sana ya. Ada The Chariot nih ya. Untuk beberapa di antara kamu juga sepertinya ingin melakukan perjalanan atau perubahan gitu ya, perubahan drastis di dalam rumah, atau cara kamu di dalam bekerja, atau jenis pekerjaan yang kamu geluti, ingin membuat suatu gebrakan-gebrakan baru. Tapi kembali lagi ke King of Swords ya dan Ace of Swords ya. Sebenarnya kamu udah mendapatkan titik pencerahan itu ya. Kamu sudah memiliki poin-poin yang mana yang harus kamu tindak lanjuti, yang mana kamu pegang gitu ya. Kamu udah punya pilihan itu ya. Cuman ada keraguan untuk segera bertindak ya. Untuk beberapa di antara kamu yang memiliki plan, misalnya buka bisnis ini ya, atau kamu pengen jadi content creator, pengen ngebahas tentang topik ini misalnya, kamu yakin dan percaya diri akan hal itu ya, dan kamu sudah memiliki dasarnya di sana. Tapi ada semacam kekurang yakinan, bisa jadi kekurang yakinan atas diri sendiri ya, atas sumber yang ngedukung pekerjaan kamu ini ya. Ini menjadi konflik batin ya. Kadang ini yang membuat kamu menjadi stres gitu
ya kamu udah punya rencana gitu ya. Tapi karena terbengkalai di dana atau di uh, semacam infrastruktur, semacam peralatan atau uh, modal yang kamu butuhkan untuk nge-support kamu menjalankan bidang ini. Misalnya kalau seorang fotografer contohnya ya, otomatis dia kan harus memiliki sumber, harus memiliki modal, beli kamera ya kan, harus ada gadgetnya, harus tersedia semua peralatannya. Nah, di sini ada semacam kendala di situ ya. Sebenarnya kamu udah memiliki ide-ide itu semua di sini. Cuman terkendala di keuangan, sumber, modal, dan juga waktu ya. Waktu juga saya lihat untuk beberapa di antara kamu ini sepertinya kurang. Tapi untuk beberapa di antara kamu memiliki waktu gitu. Cuman kendalanya di keuangan tadi, modal tadi ya. Karena ini nggak jalan gitu. Ini membuat kamu jadi sedih, konflik batin gitu. Dari dalam itu udah bergejolak, udah kerjakan kamu ya, udah di-push gitu ya. Tapi kamu menahan diri, tahan gitu ya. Karena apa? Modalnya kurang. Ini membuat kamu semakin sakit di dalam gitu. Karena kamu nggak bisa mengekspresikan atau meluapkan, mengeksekusi apa yang kamu udah rancang, apa yang sudah ada di dalam pikiran kamu, jenis project atau bidang atau bisnis apa yang akan kamu bangun ya. Ada Page of Cups ya, ini adalah benih-benih cinta gitu ya, atau kecintaan terhadap bidang yang kamu tekuni, atau bisa jadi ini terhadap passion ya. Bisa jadi beberapa di antara kamu ini sudah memiliki passion itu, sudah menemukan itu gitu ya. Tapi karena kamu terikat dengan pekerjaan kamu yang sekarang, kamu belum bisa sepenuhnya merealisasikannya gitu ya. Ya, oleh karena itu beberapa Capricorn di minggu ini banyak sekali merenung, pengen sendiri gitu ya. Dan kamu lagi mencari-cari pencerahan nih, titik pencerahan apa yang harus kamu lakukan, dari mana mau mulainya, terus gimana caranya gitu ya. Dan ada di sini Page of Cups ya. Sebenarnya ya untuk Happy di minggu ini ada banyak sekali tawaran-tawaran nih, dan juga ini adalah momen yang pas bagi kamu untuk mewujudkan cita-cita kamu ya. Kamu ingin ngebangun sistem, misalnya kamu pengen ngebangun bisnis, kamu pengen melakukan perjalanan pulang kampung ya, atau ingin renovasi rumah, ingin pindahan gitu ya, bisa ini semua terwujud di sini gitu. Cuman problem paling utamanya di sini masalah keuangan. Kalau uang ini udah lancar-lancar aja, ini tereksekusi, waktu ada gitu ya, dan kesempatan ada. Ya, untuk beberapa di antara kamu juga ini mendapatkan tawaran pekerjaan project ya. Kadang gitu ya, kita ada dapat tawaran pekerjaan misalnya di luar kota gitu. Tapi kita diterima gitu. Tapi kan untuk menerima pekerjaan itu kita butuh modal juga kan. Untuk pergi keluar kota kita harus punya modal ongkos, biaya sewa kos ya, atau apartemen atau hotel tempat kita tinggal, itu kan semua butuh modal dulu gitu ya. Jadi sebenarnya peluang-peluang itu ada nih, tersedia untuk Capricorn. Tawaran-tawaran itu selalu ada gitu ya. Cuman itu tadi ya, masalah dana, masalah sumber, ini yang membuat kamu gak yakin nih apa yang harus kamu lakukan. Ini yang membuat kamu jadi sedih, konflik batin gitu ya. Ya, mudah-mudahan Kepi menemukan solusi lah, mana nanti solusi yang pas untuk kamu. Ya, intinya bersabar lah gitu ya. Jangan menyalahkan diri sendiri gitu ya. Ya, kalau Kepi ini tipe orangnya di satu sisi perfeksionis, di sisi lain sangat bertanggung jawab untuk pekerjaan, selalu memikirkan jangka panjang kenyamanan hidup ya, situasi finansial, juga selalu mengkritisasi diri sendiri kalau melakukan kesalahan. Jadi perbaikan itu sangat penting memang bagi Capricorn ini ya. Ya, hampir-hampir mirip sedikit dengan Virgo ya. Ya, Virgo begitu sangat
perfeksionis juga, analitis gitu ya. Kalau Happy senengnya rapi-rapi, bersih-bersih, ya nggak mau ada terikat dengan pekerjaan yang nanggung-nanggung lah semacam gitu. Oke, untuk KP spiritual guidance-nya ada 10 of Cups ya. A happy marriage, happily ever after, emotional contentment, a loving relationship with your children, raising children wisely, and successfully people you can trust. People you can trust ya. Bergaullah selalu dengan orang-orang yang bisa kamu percayai gitu ya. Bisa jadi di sini konflik ini bukan konflik batin yang kamu miliki, tetapi konflik antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu ini membuat kamu sakit hati gitu. Bisa dengan tetangga, bisa dengan teman gitu. Ngeganggu pikiran kamu ini ya, ngeganggu mental kamu di dalam bekerja ya. Ketika kamu kerja itu tiba-tiba muncul masalah konflik tadi, itu membuat energi kreativitas atau semangat untuk bekerja itu tersumbat gitu ya. Jadi diabaikan saja, atau ya gimana ya, kalau orang-orang yang senang sekali beradu konflik dengan kamu ini, menurut saya kalau enggak terlalu fatal-fatal kali ya, enggak penting-penting kali lah untuk digubris kan gitu ya. Selama kamu masih memiliki pekerjaan, ya fokus sama kerjaan aja gitu. Ya jangan dipikirkan apa kata orang gitu ya. Ya, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang pada waktu yang bersamaan, gitu ya. Ya, sebaik apapun kita, pasti bakalan ada juga orang yang tidak menyukai kita gitu ya. Oke, nikmati kebahagiaan yang kamu miliki, seperti pekerjaan kamu di sini nih ya. Kamu memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, apa yang kamu inginkan, seperti pekerjaan, panggilan interview ada nih gitu ya. Ya, cuman kamu harus mencari jalan keluar nih, supaya ada modal, ada jalan keluar, kamu bisa mewujudkan atau merealisasikan plan atau rencana kamu ini ya. Ada keinginan untuk menikah, otomatis harus menabung dulu di sini. Ya, pastikan kalau kamu tidak terikat dengan utang di belakang kan gitu ya. Ini jadi konflik batin juga nanti ke depan. Enggak cuman konflik batin di diri kamu, tapi bisa menimbulkan konflik nanti dengan pasangan kan gitu ya. Oke, a loving relationship with your children, raising children wisely and successfully ya. Ini masalah situasi emosional yang sangat membahagiakan yang akan kamu temukan bersama dengan keluarga ya, dengan orang-orang yang mencintai kamu, yang care dengan kamu ya. Dekatkan diri dengan orang-orang yang perhatian dengan kamu dan yang bisa kamu percayai ya. Kalau nggak bisa dipercaya, nggak usah dideketin lah gitu. Nanti jadi menambah masalah atau menambah beban pikiran. Oke. Passionate, confident, charismatic, restless, even requiring immediate action. Trust your instinct. Stay focused, a passionate relationship. Ya. Tetaplah menjadi sosok yang passionate, yaitu kamu sebagai pekerja keras ya. Dengan bekerja keras kamu bisa mengabaikan nih apa kata orang di belakang mengenai diri kamu yang jelek-jelekin kamu gitu ya. Itu terabaikan karena kamu lebih memilih fokus memikirkan pekerjaan atau mencapai goal kamu apa. Miliki rasa kepercayaan diri dan sisi karismatik kamu itu ada ya. Jangan lengah ya. Jangan jadi pesimis atau jangan patah arang ya, jangan patah semangat untuk mencapai tujuan kamu. Tetaplah fokus dan miliki hubungan yang passionate dengan orang-orang sekitar kamu. Jalin hubungan dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu ya. Ada the need to move on, seeking more from life than what you are experiencing. A spiritual guest choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home. Ya, ada beberapa di antara kamu yang meninggalkan rumah ini. Pada akhirnya ya, bisa jadi kamu pulang kampung ya, kamu perantau, kamu di negeri orang misalnya, kamu pada akhirnya akan balik di bulan ini ya. Secara ini bakalan ada perayaan Natal atau tahun baru ya. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu ini sepertinya kurang yakin untuk melakukan perjalanan ini. Ada semacam konflik batin. Bisa jadi konflik batin ini dikarenakan oleh masalah keuangan. Kamu belum merasa puas ini sepertinya dengan kondisi keuangan kamu. Kurang banyak gitu ya. Kurang banyak ini membawa uang ya, semacam gitu. Ya,
Ya, jadilah seseorang yang memiliki uh, optimis ya, optimistic dream atau optimistic goal, dan dengan energi yang power di sini yang dimiliki oleh The Emperor ini akan ngebantu kamu untuk membuat perubahan yang besar di dalam kehidupan kamu. Ya, ini sepertinya adalah lembaran baru juga bagi kamu ya. Ada semacam situasi emosional yang baru yang kamu rasakan di minggu ini. Uh, Seperti menerima tantangan atau apapun resiko dari pekerjaan kamu atau situasi yang lagi dealing dengan kamu siap terima itu gitu, siap babat, siap tempur gitu ya. Ini untuk beberapa di antara kamu yang mau pulang kampung ya, nggak yakin dengan keuangan, tapi kalau menurut saya ini bakalan kamu tetap jalan ini walaupun nggak yakin dengan keuangan. Beberapa di antara kamu ada yang bangun rumah, renovasi, sebenarnya kurang yakin dengan kondisi keuangan, tapi tetap kamu jalani itu gitu, siap menanggung atau menghadapi resikonya di sini gitu ya. Dan endingnya adalah di sini terwujud itu, cita-cita kamu terwujud nih. Apa yang kamu inginkan itu terwujud gitu ya untuk beberapa di antara kami ya, dan mudah-mudahan ini resonate untuk semua Capricorn. Jangan sampai enggak ya, karena kalau basicnya untuk Saturn kamu kalau kuat ini bakalan terjadi nih. Tapi kalau ini nggak terjadi berarti Saturn kamu nggak kuat gitu ya. Ascendance kamu di Aries nggak kuat. Ya, saya nggak bisa ngejamin untuk semua Capricorn juga akan terwujud cita-citanya di minggu ini ya. Tergantung dari ascendance dan juga planet yang ngerul kamu itu strong atau enggak. Ya, saya minta maaf sebelumnya. Saya senang sekali ini mengulang-ulang perkataan yang sama karena ini saya buat video live, saya nggak ada edit-edit ya. Jadi biarkan natural mengalir begitu aja gitu ya. Semoga ini nggak mengganggu Capricorn dan semoga ini bermanfaat buat kalian dan resonate, bisa diambil nilai-nilai motivasinya ya, supaya para Capricorn semakin tetap bersemangat lagi ya. Ya, fokus sama tujuan atau goal kamu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang manipulatif atau pengen ngejatuhin kamu. Oke, demikian untuk Kepi. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Kepi. Sampai jumpa. Bye bye.